1 Timotius pasal 2 ayat 5. Allah itu Esa. Esa pula, kita baca dulu di sana. Ini diingatkan lagi supaya tidak ada orang yang menilai orang Kristen kok Allahnya 3. Allah itu 1. Amin. Allah itu 1. Silakan 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Begini bunyi firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah yang Esa itu turun menjadi pengantara, penghubung antara manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Dengan matinya Dia di kayu salib, itu darahnya menghapus dosa-dosa manusia. Dengan seluruh keberadaan penderitaan manusia itu dipikul oleh Dia di Kalvari. Itu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53. Itu dari ayat 1 sampai ayat 12, saudara baca di situ. Keberadaan umat manusia yang sebenarnya, penderitaan, kesesakan hidup itu dipikul di sana. Kalau yang percaya, saudara menghadapi segala masalah itu, saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, ini menjelaskan, diingatkan kembali, Allahnya orang Kristen itu 1. Cuma Allah yang 1 itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu turun menjadi manusia, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, diasuh oleh yang namanya Maria, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Tapi ini sudah berita Natal, ini sudah dijelaskan. Ini kebenaran firman. Mengapa Dia itu mau menjadi manusia? Dia mau mati menebus manusia dari dosa. Dosanya dihapus. Orang itu ditebus, diselamatkan. Ini ditegaskan, diselamatkan. Jadi Dia sebagai imam besar kembali ke surga, melintasi ke langit itu tidak membawa darah lembu, tidak membawa darah kambing domba, tetapi membawa darahnya sendiri. Amin. 1 kali berkorban, bukan berkali-kali, 1 kali untuk selamanya. Jadi bagi orang yang percaya, dosanya itu dihapus, dan sekarang ini saatnya Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang percaya itu tekun menantikan janji Bapa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 kita baca dulu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, ini mereka itu berkumpul di suatu tempat yang biasa mereka pakai. Ya, terus ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh, ya, bahasa roh. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa,
di bawah kolong langit. Jadi orang-orang Yahudi, orang Israel yang 10 suku itu kan tersebar di berbagai benua, di berbagai negara. Saat itu mereka berkumpul, utusan-utusan orang kudus ini. Ya, terus ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini saudara-saudara amati. Suatu saat dan tidak lama lagi waktunya, kegerakan pamungkas akhir zaman nanti yang mutlak bekerja memakai alat-alatnya Tuhan itu dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Di saat mereka nanti akan menyampaikan firman di tengah-tengah bangsa yang saudara tidak tahu bahasanya, karena saudara kita tidak belajar bahasa mereka, tapi saudara menyampaikan berita itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa saudara yang bisa menguasai pelajaran kitab ini, kitab Injil, Injil yang kekal atau kitab Wahyu. Saudara sampaikan dengan bahasa Jawa, saudara sampaikan dengan bahasa Indonesia yang saudara sangat yakin. Sementara orang-orang itu memahami, ini kok bahasa kita ini sendiri ini. Ini bahasa kita. Mereka bicara. Padahal saudara berbicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa Banyumasan, bahasa Jawa Banyumasan. Ini saya sampaikan petunjuk ini dari surat Bapak Adonai yang saya share dalam grup itu. Jadi surat Bapak Adonai itu untuk mempersiapkan calon-calon alat-alatnya Tuhan atau yang rindu dipakai untuk kegerakan pamungkas akhir zaman. Kegerakan itu dari timur melejat ke barat, yang terakhir menjangkau bangsa Israel. Jadi bahasanya nanti bahasa kita, jadi tidak usah pusing kalau nanti saudara diberi kesempatan untuk bergerak ke negara-negara lain, saudara diberi tugas untuk menyampaikan firman atau memimpin pujian, saudara nanti akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mengerti bahasa saudara. Contohnya ini. Dan ini firman ini akan digenapi. Amin. Firman ini akan digenapi. Jadi saudara, saya jelaskan surat Bapak Adonai itu untuk mempersiapkan alat-alatnya Tuhan, melengkapi sampai bicara mengenai etika, toto kromo. Kalau masuk ke negara lain itu seperti apa, ke negara A, B, C dan sebagainya, itu diberikan petunjuk-petunjuk caranya menghadapi. Jadi itu langsung petunjuk dari Allah sendiri, Allahnya Abraham. Kalau bangsa Israel itu menyebut Bapak Adonai, itu panggilan akrab mereka. Dan saya sudah saksi kepada saudara, di saat saya puasa 10 hari sebelum ada surat Bapak Adonai itu, saya 10 hari dari hari kedua itu ada petunjuk Bapak Adonai kekasih jiwaku. Terus Kejadian pasal 12. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Allah. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Allah. Makanya saya disuruh mendoakan bangsa Israel. Nah, minggu yang lalu sudah saya sampaikan, sekalipun kita ini tidak mendoakan bangsa Israel tetap diberkati Tuhan. Amin.
tetap diberkati Tuhan. Mengapa kita harus mendoakan? Supaya kita diberkati oleh Tuhan, berkat-berkat yang Allah janjikan kepada nenek moyang kita Abraham. Jadi kita diberkati seperti bangsa Israel. Ya kecipratan sidik kan lumayan toh. Keselamatan dalam Kristus. Tapi keselamatan ini sama. Allah tidak pandang bulu. Nah, keselamatan yang kekal ini nanti keturunan Abraham sisanya itu supaya percaya. Siapa yang dipakai? Ini loh bangsa kafir. Kita ini goyim bangsa kafir akan diberkati dengan kuasa, diberkati secara finansial, kekuatan, kedahsyatan dari Allah. 7 perkara kan dilengkapi. Menjangkau bangsa Israel dari timur ke barat. Negara-negara yang ada, bangsa Israel nanti akan dijangkau ke sana. Ini tahu karena petunjuk dari Bapa Adonai atau Allah yang kekal, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Ini nanti Roh Kudus akan dicurahkan double porsi. Nah, kita lanjutkan, ya lanjut. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Terus Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. itu perbuatan-perbuatan yang besar yang melakukan itu Allah. Jadi kegerakan akhir zaman nanti mutlak itu yang memimpin Allah sendiri dalam kekuatan urapan Roh Kudusnya. Perbuatan besar. Nah lanjut ya, lanjut. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah ini saudara, di saat Allah itu melakukan perkara yang besar, ada yang nyeleneh. Dulu ada yang nyeleneh. Akhir zaman ini, sekarang ini juga ada yang nyeleneh. Orang itu kesurupan setan, orang itu mabuk. Itu ada saja. Nah saudara, ini peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mereka bertekun selama 10 hari menantikan janji Bapa. Bertekun dalam pujian, bertekun dalam doa. Saya minta untuk lampu dikurangi sebelah sana, panas ini. Ya saudara, jadi kalau saudara itu mengingat kebenaran firman, kalau nanti kegerakan besar itu terjadi, terus ada orang yang nyeleneh pembicaraannya, saudara harus tenang, tidak usah goyah, tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena yang melakukan pekerjaan besar pada akhir zaman ini adalah kuasa yang maha besar, kuasa yang tidak terbatas. Sampai kegerakan akhir zaman nanti, kalau ini sudah selesai, barulah kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus belum datang,
Tapi saat itu puncaknya kegerakan akhir zaman ini nanti, itu adalah pengangkatan atau bukan kata tadi harpaso. Di harpaso itu orang-orang yang tekun dalam doa, tekun dalam puji-pujian, memuji menyanjung Allah yang maha besar, namanya Yesus Kristus. Itu nanti akan diangkat, ditaruh di satu tempat di sana. Nah, sementara orang-orang yang tertinggal itu nanti akan masuk yang namanya zaman antikris. Zamannya orang-orang yang tidak suka kepada orang Kristen, yang tetap percaya kepada Kristus saat itu. Dipaksa mereka, maksanya tidak dengan tarikan tangan, tapi dengan senjata tajam, atau kalau dengan senjata berapi itu enak, tapi kalau dengan pedang, celurit, pisau yang tajam, itu disayat-sayat tubuhnya. Sampai ditanya, apakah kamu tetap percaya pada Yesus? Itu berhari-hari. Kalau langsung ditebas itu enak tidak merasakan. Kalau tetap percaya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, itu siksaan di saat Yesus mau disalibkan. Itu mau minum, tidak boleh dikasih minum. Di jalan ada muridnya yang mengasih minum, itu di film itu ditampil, tidak boleh. Sementara pukulan deraan terjadi di situ. Saudara, orang-orang itu kalau tetap, ya aku tetap percaya Yesus juru selamatku, baru dipenggal lehernya, gelundung, jiwa rohnya selamat, masuk di Firdaus, terus di sana. Nah, saudara, tapi di sana nanti ada, di Indonesia itu ada salah satu tempat untuk mengumpulkan orang-orang Kristen yang tertinggal. Karena mereka tidak boleh berjual beli, mereka dikumpulkan yang namanya padang gurun, padang pengungsian. Di padang gurun pengungsian itu ada pemeliharaan, ada mujizat, ada minum, ada makan di sana. Yang melayani siapa? Yang melayani hamba-hamba Tuhan, yang tadi melayani kegerakan besar itu, nanti akan dipakai oleh Tuhan. Mereka akan diutus Tuhan dari padang pengungsian, dari tempat yang sudah Tuhan sediakan tadi, yang sudah diharpaso, disingkirkan, diutus untuk turun memelihara yang di padang gurun. Tentunya kalau saudara ingat tempat padang gurun di Indonesia, di sana nanti mata air ada, di sana nanti ikan ada, di sana nanti makanan tersedia, mujizat-mujizat terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 hari, 40 tahun mereka dipelihara. Kalau pagi ada roti mana di sekeliling tenda mereka, kalau sore ada burung puyuh. Itu mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui Musa. Dan nanti pada akhir zaman ini 3,5 tahun orang Kristen yang tertinggal dipelihara di sana. Selama 3,5 tahun mereka dikuatkan hatinya, mereka diteguhkan tetap teguh dalam Kristus. Nah, suatu saat kalau antikris tahu tempatnya itu, mereka dianiaya, mereka disiksa tidak masalah. Seperti yang dialami oleh Stefanus. Mereka mendoakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Jiwa mereka tetap selamat. Ini pemeliharaan ada.
Tapi orang-orang Kristen yang tidak mau ngikut mengungsi, itu nanti pakai tanda angka 666, tanda antikris. Mereka bebas berjual beli, tapi yang terakhir nanti mereka akan mengalami siksaan di alam maut, namanya neraka. Nah saudara, ini sedikit saya sampaikan mengenai zaman antikris. Sebab itu supaya kita lepas dari zaman antikris itu, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, tekun menantikan janji-janji Tuhan. Tekun menantikan janji Tuhan. Nah saudara, sedikit yang saya sampaikan lagi mengenai ketekunan, fokus berdoa. Yakub itu tekun berdoa, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Ini Yakub ini gambaran Allah Roh Kudus, saudara. Kejadian pasal 32 mulai dari ayat yang ke-22. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Iya, terus Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. ya, terus Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. ya, terima kasih. Sampai di situ dulu, saudara. Ini perjalanan Yakub mau ketemu dengan kakaknya yang namanya Esau. Esau dulu mau membunuh. Sekarang Yakub ini mau ketemu. Ketemunya tidak sendirian, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan pembantu-pembantunya, dengan segala yang dipunyainya. Setelah Yakub menyeberangkan mereka, Yakub tinggal seorang diri di dekat sungai Yabok. Dia bergumul bergulat dengan seorang laki-laki di situ. Dia bergumul sungguh-sungguh. Ini ditambahi pergumulan itu fokus. Mengapa fokus? Bebannya sangat berat. Kalau saat dia berangkat itu sendiri. Ini rahasia keberhasilan. Yakub ini gambaran Allah Roh Kudus. Gambaran Allah Roh Kudus. Kalau Allah Roh Kudus merasuk dalam pribadi kita, kita bisa bergumul, itu bisa fokus, membawa hidup ini sepenuh kepada Bapa Surgawi. Bergumul, fokus dia. Fokusnya bagaimana? Satu-satunya yang bisa menolong hidupku, masalahku, keluarga besarku ini satu, Allah. Nenek moyangku, Allah Abraham, Ishak. Dia Allah yang maha besar, Bapa Adonai. Dia yang disembah oleh kakekku Abraham, bapakku Ishak. Dia selalu menolong, membela hidupku. Dia fokus, tidak memperhatikan situasi, kondisi, capek, lelah, tidak.
tapi fokus Allah pasti menolong aku. Ini kalau Roh Kudus itu menguasai kita. Tidak putus asa, tidak menyerah. Aku harus menang, anakku harus ditolong, keluarga harus ditolong, dilindungi semua. Ini yang dilakukan Yakub. Ya Pak ya. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub tahu, Allah Roh Kudus itu tahu siapa yang berbuat itu. Dia tahu kalau itu utusan Allah sendiri. Dia memohon kemurahan Allah. Aku tidak akan membiarkan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini jadi yang dihadapi secara fisik manusia, tetapi yang di dalamnya orang itu Allah sendiri yang turun. Mengapa? Ini Allah Roh Kudus, gambaran Allah Roh Kudus itu kalau mengajak kita bergumul, dia tidak pantang menyerah sampai Tuhan itu menjawab. Amin. Roma 8 ayat 26 itu katakan, Roh Kudus membantu kita di saat kita lemah, tidak bisa berdoa. Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Artinya dengan bahasa roh. Berdoa, bergumul, memohon, belas kasihan Allah turun, dan Roh Kudus itu menolong. Ini sejarah. Yakub diberkati, nama Israel itu dari pergumulan. Tekun menantikan jawaban dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Israel itu namanya kalau kita sembahkan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tapi bangsa Israel sampai detik ini masih menyebut Bapak Adonai. Itu panggilan akrab, kekasih. Jadi kalau menyebut nama aslinya Yahweh, itu bagi mereka sangat sakral. Saudara, bertangan Yakub kepada, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, berhadapan dengan Allah. Nah, pelajaran dari Allah Roh Kudus sekarang, kalau kita sedang berdoa itu berhadapan dengan Allah. Haleluya. Berhadapan dengan Allah. Sebab itu kalau berdoa dengan sikap yang benar, dengan hormat, dengan rasa takut dan gentar kepada Dia. Karena yang kita hadapi itu, yang kita hadapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Menolong. Amin. Saudara, kalau berdoa, mohon maaf, seringkali pakai celana pendek. Mohon maaf, kalau saya tidak pakai celana panjang, itu sering pakai sarung. Karena kita ini menghadap kepada Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Besar. Pakai baju yang sopan. Amin. Kita menghormati Allah.
raja di atas segala raja, pencipta alam semesta. Jadi Yakub itu bertekun dalam doa ditambah fokus. Fokusnya itu menyerahkan hidup sepenuhnya, mohon perlindungan yang maha kuasa turun melindungi, memelihara keluarganya, anak-anaknya. Saudara, Yakub ini luar biasa. Gambaran Allah Roh Kudus, pantang menyerah. Ayo mendekat pada Tuhan. Nah, sebab itu dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu, kalau ayat yang ke-15 sampai 18, Roh Kudus menolong bagi orang yang melakukan firman, menolong, menyertai, melindungi. Terus di sini menghibur, mengajar, mengingatkan kebenaran firman dalam kehidupan kita. Tetapi penghibur, Roh Kudus menghibur, mendidik dalam segala sesuatu, dan mengingatkan dalam kehidupan kita ini firman yang harus kita jalani, yang harus kita imani. Itu Roh Kudus mengajarkan. Sebab itu sangat penting dipenuhi Roh Kudus. Amin. Sangat penting dipenuhi Roh Kudus dalam pribadi kita. Menghibur itu Roh Kudus, mengingatkan kebenaran firman, mendidik dalam segala sesuatu. Segala lini kehidupan kita diajar, dididik cara menghadapi. Supaya apa? Supaya yang kita hadapi itu diselesaikan dengan baik. Dengan petunjuk Roh Kudus itu kita mendapatkan nilai yang baik dari Tuhan. Kenapa ada nilai yang baik? Apakah ada nilai yang jelek? Ada yang tentunya ada nilai yang jelek, juga ada nilai yang baik. Tadi pagi saya bilang sama istri saya, manusia itu kan setiap hari di video, di film, ya. Jadi di film ada filmnya, ada catatannya. Setiap pribadi. Terus saya itu tertanam gini, kalau pas marah, filmnya seperti apa ya? Pas marah-marah, filmnya diperlihatkan di saat penghakiman. Kira-kira ngelihat itu malu nggak? Saudara percaya itu ada yang nyoteng hidup kita? Saudara mau percaya dan tidak silakan, dan itu akan dijalankan sampai selesai. Itu dari divisi malaikat Among Rogo yang menjalankan. Sebab itu lebih baik kita berjalan dengar-dengaran suara Roh Kudus yang membimbing kita, mendidik kita, menuntun kita. Amin. Dididik, ditolong, dituntun, dihibur kalau susah. Ini Roh Kudus. Sebab itu belajarlah untuk hidup benar di hadapan Allah. Kalau kemarin sudah pernah, ayo semakin benar. Karena apa? Penilaiannya itu bukan cuma yang lahiriah, sampai yang di dalam hati, di batin itu juga terekam. Itu terekam semua. Berarti Tuhan itu menilai
lahir batin. Karena apa? Memberkati juga lahir batin. Itu seperti firman dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Kita baca dulu sana. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Iya toh, sampai masuk ke dalam jiwa dan roh, disidik sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, terus Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. amin saudara. Di hadapan Tuhan semuanya itu terbuka. Hendaklah kita di hadapan Tuhan juga terbuka, di hadapan sesama juga kita terbuka, alias tulus, jujur, dan sebagainya. Amin. Ini semua yang akan menolong kita, membimbing kita, Allah Roh Kudus, Allah pencipta alam semesta itu satu. Amin. Kita akan nyanyikan pujian supaya firman diberkat untuk kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tubuh Tuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah tubuh dan darah Kau serahkan bagi kami. Ajar, didik, latih kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan, anugerah Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan, sehingga kami lepas dari ancaman antikris di akhir zaman ini, karena menghargai tubuh dan darah Tuhan yang Kau korbankan. Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman-Nya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan minuman iri, tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.